Berikutnya kita diminta untuk menentukan hubungan X, Y, dan Z. Kita terlebih dahulu mencari nilai masing-masing. X sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Hasilnya adalah 21. Y-nya adalah 6 kuadrat itu 36 dikurang 5, 4, 3, 2, 1. Ini sama dengan 36 dikurang 15, sama dengan 21 juga. Dan Z sama dengan 1 pangkat 31, 2 pangkat 38, 3 pangkat 327, dikurang 1, dikurang 4, dikurang 9, sama dengan 36 dikurang 14, sama dengan 22. Jadi yang terbesar adalah Z, kemudian X dan Y nilainya sama. Jadi diperoleh X sama dengan Y kurang dari Z. Kita lihat yang di pertama, ini salah karena X kurang dari Y, padahal X dan Y adalah sama. Yang B, ini benar, Y sama dengan X, ada tanda sama dengan di sini. Dan mereka berdua kurang dari Z, benar. Yang C, Z kurang dari X, salah, karena Z-nya yang terbesar. Kemudian ada Z kurang dari Y juga salah. Yang E, ada Z kurang dari Y, ini salah juga, karena yang terbesar harusnya Z. Jadi pilihan yang benar adalah yang B. Berikutnya kita diminta untuk menentukan hasil perkalian dari bilangan pecahan yang diberikan seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah bentuk pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Yang pertama adalah 9/5, kemudian 7/4, selanjutnya adalah 5/3, dan yang terakhir adalah 3/2. Kita bisa mencoret bilangan yang sama di pembilang dan penyebut. Ini bisa kita coret 5 dengan 5. Dan yang tersisa adalah perkalian 9 dengan 7, 63, dan penyebutnya adalah 4 kali 2, 8. Di mana ini kalau diubah ke bentuk desimal adalah 7,875. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Yang berikutnya kita harus mengalihkan bilangan pecahan ini dan menentukan nilai hasilnya. Kita ubah dulu pecahan campuran ini semua ke dalam pecahan biasa. Yang pertama ini nilainya sama dengan 3/2. Yang berikutnya ini sama dengan 3 kali 2, 6, ditambah 2, 8. 8/3 dikalikan 3 kali 4, 12, tambah 3, 15/4 dikalikan 4 kali 5, 20, 20 tambah 4, 24/5. Sama dengan, ini bisa dicoret masing-masing. 3 kita coret dengan ini, 8 dicoret dengan 2 dan 4, 15 dicoret dengan 5, sisa 3. Jadi ini 3 kali 24. Hasilnya adalah 72. Pilihan yang benar adalah yang E. Berikutnya diketahui bahwa bilangan A nilainya kurang dari B dan bilangan A lebih besar sama dengan C. Di mana bentuk ini artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah A lebih besar dari C atau A sama dengan C. Dengan menggabungkan dua kemungkinan ini dan ketaksamaan sebelumnya, maka diperoleh ada dua kemungkinan hubungan ABC. Yang pertama adalah karena A kurang dari B dan A lebih besar dari C, maka yang terkecil adalah C dan yang terbesar adalah B. Yang berikutnya, A sama dengan C dan A kurang dari B. Ini sama saja dengan C sama dengan A, di mana A-nya kurang dari B. Pada soal kita diminta untuk menentukan manakah pernyataan yang pasti salah. Untuk yang A, C kurang dari B. Ini bisa jadi benar karena memenuhi yang pertama ini. Kemudian yang B, C kurang dari A, ini juga bisa jadi benar karena memenuhi ini. Kemudian yang C sama dengan A ini juga bisa jadi benar karena memenuhi ini. Kemudian C sama dengan B, ini salah. Karena kemungkinannya adalah C sama dengan A, di mana A-nya tidak sama dengan B. Jadi D ini salah. Yang E, C tidak sama dengan B, ini bisa jadi benar. Memenuhi yang ini. Memenuhi dua-duanya. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Berikutnya kita diminta untuk menentukan di antara pilihan yang tersedia ini, manakah bilangan yang habis dibagi oleh 11. Bilangan habis dibagi 11 jika kita menyisipkan selang-seling tanda negatif positif secara bergantian di antara bilangan-bilangan ini, di antara angka-angka penyusun bilangan itu, nanti jumlahnya harus habis dibagi 11. Jika tidak habis, maka dia secara keseluruhan bilangan itu tidak dapat dibagi oleh 11. Kita mulai dari yang pertama, ada angka 12, 0, 9, 1. Ketika kita menyisipkan tanda negatif dan positif secara bergantian, seperti ini,
Hasilnya adalah 11 dikurang 2 sama dengan 9, di mana dia tidak habis dibagi 11. Jadi pilihan yang A salah. Kemudian yang B, ada angka 1, 3, 1, 1, 2. Ketika disisipkan oleh tanda, ini negatif, positif, negatif, positif, negatif. Sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0, di mana 0 habis dibagi 11. Jadi pilihan yang B benar. Pilihan yang lain, kita tulis lagi 14, 5, 0, 7. Kemudian ada 15, 2, 0, 3, 16, 7, 1, 4. Kita sisipkan tanda. Negatif, positif, negatif, positif, negatif. Dan seterusnya. Kita hitung hasil penjumlahannya. Ini sama dengan 4 dikurangi dengan 13. Ini sama dengan negatif 9. Jadi ini juga tidak dapat dibagi oleh 11. Kemudian yang ini jumlahannya adalah 5 dikurangi dengan 6. Sama dengan min 1, tidak habis dibagi 11. Yang terakhir, ini jumlahannya adalah 7 dikurangi dengan 12 sama dengan negatif 5, tidak habis dibagi 11. Jadi pilihan C, D, E salah. Jadi yang benar adalah yang B. Pada soal selanjutnya, diketahui bahwa X menyatakan banyak bilangan prima yang kurang dari 50. Bilangan prima yang kurang dari 50 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, dan 47. Jadi X nilainya adalah 15. Kemudian diketahui bahwa Y menyatakan banyak bilangan yang kurang dari 50 juga, di mana hasil penjumlahan digitnya adalah kelipatan 4. Jadi jumlah digitnya harus 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Bilangan yang kurang dari 50 dengan jumlah digit 4 adalah 4 sendiri, kemudian ada 13, 22, 31, dan 40. Sedangkan yang jumlah digitnya adalah 8, adalah angka 8, kemudian 17, 26, 35, 44. Sedangkan yang jumlah digitnya adalah 12, adalah 39, dan 48. Yang selanjutnya tidak ada. Jadi nilai Y adalah ini ada sebanyak 12. Sehingga hubungan yang tepat dari X dan Y adalah pilihan yang D, di mana 4 kali 15 ini sama dengan 60 dan nilainya sama dengan 5 kali 12. Berikutnya diketahui bahwa seekor kambing diikat di lapangan rumput dengan panjang tali 7 meter. Kita misalkan ini sebagai patokan di mana tali itu ditancapkan, kemudian ada tali sepanjang 7 meter. Kambingnya ada di sini. Luas daerah yang bisa dicapai atau dijangkau oleh kambing kalau digambar seperti ini. Ini ke sana terus seperti ini. Daerahnya berupa lingkaran dengan jari-jarinya adalah 7 meter. Jadi luas yang bisa dijangkau oleh kambing berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7. Jadi luas maksimumnya adalah luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah pi R pangkat 2. Di mana pi kita gunakan 22/7 karena R-nya kelipatan 7. Dikalikan dengan 7 kali 7. Kita coret. Jadi ditinggal 22 kali 7. Hasilnya adalah 154 meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan di antara kelima pilihan yang diberikan, manakah yang bukan termasuk bangun datar. Pilihan yang A, belah ketupat adalah bangun datar, trapesium juga merupakan bangun datar, layang-layang adalah bangun datar juga, jajar genjang juga merupakan bangun datar. Yang bukan bangun datar adalah pilihan yang B, yaitu prisma segitiga, di mana ini adalah merupakan bangun ruang.
Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini bangun ruangnya. Ini adalah prisma segitiga. Jadi yang bukan termasuk bangun datar adalah pilihan yang B. Pada soal berikutnya kita diminta untuk menentukan manakah bangun datar dengan simetri lipat paling sedikit. Simetri lipat di sini artinya kita bisa melipat bangun datar tersebut sehingga mereka bentuknya simetri. Contoh, yang A, layang-layang kita periksa sekalian, bentuknya seperti ini. Kita bisa melipat layang-layang ini di bagian sini, ini ke sini, sehingga diperoleh nanti bentuknya seperti ini. Jadi bertumpuk menjadi ini. Apakah ada yang lain? Tidak ada. Kalau kita melipat di bagian sini, atas dan bawah tidak sama. Jadi simetri lipatnya ada 1. Segitiga sama kaki, bentuknya seperti ini. Ketika kita melipat di sini, tengah, hasilnya adalah seperti ini. Benar-benar sama, bertumpuk. Jadi simetri lipatnya juga ada 1. Kalau belah ketupat, bentuknya seperti ini. Ini kita bisa melipatnya di sini menjadi bentuk seperti ini atau di sini sehingga diperoleh bentuknya seperti ini. Jadi simetri lipatnya ada 2. Kemudian trapesium sama kaki seperti ini. Kita bisa melipatnya di bagian tengah sehingga diperoleh bentuk seperti ini nantinya, bertumpuk juga. Ini dipindah ke sana, ditumpuk. Bagaimana dengan jajar genjang? Oh, ini berarti tadi ada 1. Jajar genjang bentuknya seperti ini. Kalau ini dilipat, misalkan di sebelah sini, mereka tidak akan bertumpuk, bentuknya sama. Tapi seperti ini nantinya. Ini yang sebelah ini, sedangkan yang ini ketika ditumpuk ke sana, nanti jadinya akan seperti ini. Jadi mereka tidak benar-benar pas. Jadi, untuk jajar genjang, dia tidak punya simetri lipat, jadi 0. Jadi bangun datar dengan simetri lipat paling sedikit dari pilihan yang tersedia adalah yang E, jajar genjang. Berikutnya diketahui bahwa P nilainya kurang dari 0, artinya P adalah bilangan negatif. Kemudian Q adalah lebih besar dari 0, artinya dia positif. Kemudian P pangkat 2, itu artinya P kali P, jadi negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Kemudian Q pangkat 2, itu sama dengan Q kali Q. Jadi positif kali positif, tetap positif. Sehingga min Q, itu min kali positif, hasilnya adalah negatif. Kita periksa masing-masing pilihan, manakah pernyataan yang pasti salah. Untuk pilihan yang A, P min Q. Ini sama dengan P ditambah negatif Q, di mana P-nya adalah negatif. Min Q di sini juga negatif. Jadi kalau ditambahkan mereka adalah negatif atau kurang dari 0. Jadi pilihan yang A benar. Pilihan yang B, P pangkat 2 ditambah Q, di mana P pangkat 2 adalah positif. Q-nya juga positif. Jadi ini kalau dijumlahkan positif tambah positif adalah positif. Jadi lebih besar dari 0. Pilihan yang B juga benar. Pilihan yang C, P tambah Q, di mana P-nya adalah negatif, Q-nya adalah positif. Negatif ditambah positif itu ada 2 kemungkinan. Dia bisa kurang dari 0 kalau negatifnya lebih besar. Dia juga bisa lebih dari 0 jika positifnya yang lebih besar. Jadi pilihan yang C ini bisa benar, bisa salah. Jadi bukan pernyataan yang pasti salah. Untuk yang D, P pangkat 2 min Q, di mana P pangkat 2 adalah positif. Oh, ini bisa kita tuliskan dengan P pangkat 2 ditambah negatif Q, di mana ini positif dan ini adalah negatif. Lagi-lagi sama dengan C, positif tambah negatif itu ada 2 kemungkinan. Mereka bisa kurang dari 0,
Bisa juga lebih besar dari 0, tergantung mana yang lebih besar. Jadi yang D ini bukan pernyataan yang pasti salah. Sedangkan yang E, P min Q pangkat 2. Dimana ini adalah sama dengan P ditambah negatif Q pangkat 2. P ini adalah negatif, min Q pangkat 2, karena Q pangkat 2-nya positif, maka dinegatifkan adalah negatif. Kalau dijumlahkan, dia pasti negatif, kurang dari 0. Jadi yang E ini pasti salah, karena seharusnya dia kurang dari 0. Jadi jawaban yang benar adalah yang E.